Selamat pagi ibu-ibu kader. Perkenalkan saya Reza Priyana. Saya dari Puskesmas Karangjaya ya. Pada kesempatan kali ini ibu kader akan diajarkan tentang penggunaan aplikasi ASIK di Android. Nah, itu bertujuan untuk melakukan pencatatan dan deteksi dini penyakit tidak menular ya. Gimana ibu-ibu kader sebelumnya pernah mempunyai aplikasi ASIK atau pernah masuk ke dalam aplikasi ASIK? Oh, belum ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengulas tentang penggunaan aplikasi Indonesiaku atau ASIK. Nah, ini khusus oleh kader ya. Nanti kalau misalkan ada pendataan di Posyandu, nanti menggunakan aplikasi ini, aplikasi ASIK ya. Buku ini merupakan panduan bagi kader kesehatan di Posyandu untuk melakukan pencatatan dan deteksi PTM. Pencatatan deteksi dini ini dilakukan oleh kader puskesmas ya. Khusus dibandingkan formulir deteksi ini dilakukan nanti di Posyandu pada saat pengkajian pada pasien 15 tahun ke atas. Kemudian pertama-tama ibu kader coba buka HP-nya, kemudian buka aplikasi Play Store-nya dan ketik Sehat Indonesiaku. Gimana sudah? Nanti akan muncul aplikasi ASIK-nya. Nah, nanti download aja aplikasi ASIK-nya. Nah, nanti kalau misalkan sudah di-download, nanti akan timbul layar seperti ini. Nah, ibu kader semua masukkan nomor WhatsApp-nya ya. Nomor WhatsApp-nya dimasukkan. Kemudian registrasi. Nah, nanti pada saat registrasi ada 5 pilihan, ada bidan, dokter, perawat, kader, dan lainnya. Nah, ibu kader semua pilih yang kader ya. Kemudian diklik berikutnya. Nah, pada langkah ketiga, nanti ibu kader mengisi data dengan memasukkan nomor NIK, nama lengkap, nomor WhatsApp. Nanti akan tertera seperti ini dan akan muncul alamat domisili serta puskesmas yang dituju. Nanti di sininya di puskesmasnya ditulis Puskesmas Karangjaya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalau misalkan sudah terregistrasi, kalau berhasil nanti akan terpampang tulisan ini, registrasi berhasil, selamat datang di aplikasi Sehat Indonesiaku. Klik selesai. Kemudian untuk selanjutnya, kalau kita mau memasukkan untuk masuk ke dalam aplikasi ini, nanti kita akan diminta nomor telepon kita, nomor WhatsApp, dan nanti akan ada kode OTP yang akan masuk ke dalam nomor WhatsApp ya. Coba dicoba ya, dibuka aplikasinya. Kemudian untuk langkah ketiga, kalau kita sudah masuk ke dalam aplikasi, nanti ada 4 pilihan: imunisasi, screening PTM, kunjungan rumah, dan posyandu. Nah, kita sebagai kader nanti akan melakukan screening penyakit tidak menular. Jadi yang dikliknya yang screening PTM ya, yang bagian nomor 2. Nanti akan ditunjukkan untuk memasukkan tanggal berapa kita akan mulai aktivitas. Contohnya sekarang tanggal 18 Agustus 2022. Nanti si puskesmasnya ditulis aja Puskesmas Karangjaya ya. Kemudian mulai aktivitas. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, data peserta yang nanti akan kita masukkan data harus mempunyai nomor NIK terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan udah ada nomor NIK, kita masukkan dan search NIK. Nanti akan otomatis akan ada di sini ya. Mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap. Diusahakan nomor telepon dan alamat lengkap sudah termasuk ke sini ya. Kemudian disimpan. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti kita akan ditanyakan riwayat penyakit keluarga. Ada diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker, dan thalassemia.
Kalau misalkan si pesertanya tidak tahu apakah beliau mempunyai riwayat penyakit keluarga diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker, dan thalassemia, ditulis aja tidak tahu, nanti diklik tidak tahunya. Gitu. Kemudian setelah itu nanti kita akan ditanyakan riwayat penyakit pribadi. Sama seperti tadi, ada penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, asma, kolesterol tinggi, dan PPOK. Untuk selanjutnya nanti kita akan ditunjukkan ke faktor risiko. Apakah pasien itu merokok, berapa kali sebungkus per tahun, nanti akan ada di sini. Dan ini wajib diisi kolom-kolom ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanti kita akan ditunjukkan untuk mengukur berat badan peserta, tinggi badan, lingkar perut, dan nanti Bu Kadar akan diajarkan untuk melakukan tensi darah digital ya. Nanti akan diajarkan oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam formulir ini. Nah, untuk visus mata ini berkolaborasi dengan dokter atau sama perawat. Sama juga dengan pemeriksaan telinga. Dan untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan gula darah, nanti akan ada stick khusus untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dan akan diperiksa dan dimasukkan ke sini. Nanti akan diajarkan oleh perawat atau dokter puskesmas. Setelah itu diklik kirim. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini nanti akan ada faktor risiko: merokok, makan tinggi gula, makan tinggi garam, makan sayur, dan kurang olahraga. Nanti hasil pemeriksaan yang udah kita lakukan akan tertera di sini semua. Untuk langkah selanjutnya, apabila ada hasil yang kurang dari normal, Ibu Kader bisa mengklik untuk merujuk ke puskesmas atau puskesmas terdekat kalau itu diperlukan, dan kalau tidak usah, dan klik simpan. Nah, untuk sementara panduan penggunaan aplikasi ASIK seperti itu. Barangkali dari kader, ibu-ibu kader, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, kurang lebih semuanya mengerti ya. Nanti untuk kedepannya kita sama-sama untuk berlatih secara langsung dengan pesertanya, dengan ibu kadernya langsung di posyandu ya. Mungkin sekian penjelasan tentang aplikasi ASIK dari saya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi ke saya. Nanti saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang aplikasi ASIK ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.